Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mutiara Lubis dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar penanggulangan bencana. Pengertian bencana. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi. Tetapi hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia atau kehilangan nyawa dan segala produk budidayanya, kepemilikan, harta dan benda, kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana. Keadaan ini juga merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, baik peristiwa fisik seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut WHO tahun 2002, definisi bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Selanjutnya, jenis ancaman bencana. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu bencana alam geologis, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, dan tanah longsor. Yang pertama, bencana alam geologis disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, karena injeksi atau ekstraksi cairan dari ke dalam bumi. Yang kedua, tsunami. Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain-lain. Dan yang keempat, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asap batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Nah, yang selanjutnya ada pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Intergovernmental Panel on Climate Change menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke siklus penanganan bencana. Yang pertama, prabencana. Pencegahan lebih difokuskan ke kesiapsiagaan level medium. Yang kedua, bencana. Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Dan yang ketiga, pasca bencana. Pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, mitigasi bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Yang keempat, peringatan dini. Yang kelima, tanggap darurat. Yang keenam, bantuan darurat. Yang ketujuh, pemulihan. Yang kedelapan, rehabilitasi. Dan yang kesembilan, rekonstruksi.
1. Pencegahan. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Misalnya, melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan melarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, atau upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Bentuk mitigasi yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna dan berdaya guna. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana. Yang keempat, peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Yang kelima, tanggap darurat. Yang keenam, bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Yang ketujuh, pemulihan. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Dan upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain. Yang kedelapan, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah langkah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Hal terpenting dari manajemen bencana ini adalah adanya suatu langkah konkret dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat, dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan secepatnya. Upaya-upaya penanggulangan bencana. Mitigasi diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Yang pertama, menempatkan korban di suatu tempat yang aman. Yang kedua, membentuk tim penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberikan penyuluhan-penyuluhan. Dan yang keempat, merelokasi korban secara bertahap. Upaya-upaya pencegahan bencana alam. Yang pertama, membuat pos peringatan. Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana. Yang kedua, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Diperlukan pola hidup tertib. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Faktor ini telah dipertegas dalam konferensi dunia tentang langkah pengurangan bencana alam. Nah, yang selanjutnya ada pergeseran paradigma penanggulangan bencana.
Berkaitan dengan pergeseran paradigma, terdapat 4 hal fundamental yang berubah atas paradigma awal dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan. Tanggap darurat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana, namun tidak cukup hanya berhenti di sini semata. Ada bencana, ada proses pertolongan, kemudian selesai. Namun yang lebih penting adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapinya, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat sehingga tahan dan tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpa. Yang kedua, dari sentralistik menjadi otonomi daerah. Pemerintah menyadari bahwa kejadian bencana haruslah direspons secara cepat dan tepat. Melihat penanganan selama ini yang semuanya diurus oleh pemerintah pusat, maka banyak terjadi keterlambatan dalam memberikan pertolongan dan bantuan. Disinilah muncul paradigma baru, yakni penanganan bencana bisa dilaksanakan melalui pemerintah daerah yang bersifat otonomi. Yang ketiga, dari pemerintah sentris menjadi partisipatori. Kemampuan pemerintah tidaklah cukup besar untuk menggelontorkan anggarannya guna membantu begitu banyak korban bencana yang terjadi hampir secara bersamaan dan berkesinambungan. Oleh karenanya, peran serta masyarakat lokal, nasional, maupun internasional dibutuhkan guna membantu memulihkan korban bencana tersebut. Inilah yang disebut dengan pergeseran paradigma dari pemerintah sentris menjadi partisipatori. Dan yang terakhir, yang keempat, dari kemurahan menjadi hak dasar. Awalnya, pemerintah menyangka bahwa membantu korban bencana adalah sebuah kemurahan hati semata. Padahal ini adalah anggapan salah. Sedangkan yang benar adalah bahwa membantu korban bencana itu memang karena hal itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara Indonesia. Maka, tak salah jika disebutkan bahwa perlindungan merupakan bagian dari hak dasar dan pengurangan risiko adalah bagian dari pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU sebagai lembaga kemanusiaan nasional yang memiliki divisi rescue, kemudian berbenah dengan nama divisi baru, yaitu Disaster Risk Management. Selain paradigma yang juga turut berubah, ORM PKPU juga senantiasa melahirkan program-program unggulan terkait pengurangan risiko bencana seperti CBDRM, Community Based Disaster Risk Management, yang di dalamnya terdapat proyek Kampung Tangguh, Sekolah Siaga Bencana, dan beberapa program unggulan lainnya. Tahap penanganan bencana. Universitas British Columbia mendefinisikan arti penanganan bencana, yaitu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana, baik bencana potensial maupun aktual. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tahap penanganan bencana. Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk yang pertama, mencegah dan membatasi jumlah korban manusia, serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Dua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Yang kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Mekanisme manajemen bencana terdiri dari yang pertama, mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana. Yang kedua, mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Secara umum, manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
Untuk daerah-daerah yang kerap tertimpa bencana, itu yang dibuat manusia seperti banjir, longsor, luapan lumpur, dan lain-lain, ataupun yang tak terduga secara awam, gempa tektonik, vulkanik, angin puting beliung, dan lain-lain, dan menerapkan tahapan-tahapan kerja yang lebih mendetail setiap tahapan itu sebagai berikut. Yang pertama ada riset, pelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di satu daerah. Yang kedua, analisis kerawanan dan kajian risiko. Ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan bencana ataupun keadaan darurat terjadi di satu daerah. Yang ketiga, sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Pengetahuan atas fenomena alam hingga tindakan antisipatif setiap anggota masyarakat menjadi suatu hal mutlak. Yang keempat, mitigasi, yaitu persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Yang kelima, warning atau peringatan bencana. Ketika Gunung Kelut sudah batuk, cukup parah, sosialisasi bahaya letusan yang lebih besar selayaknya juga dilakukan, tak hanya dengan upaya persuasif. Yang keenam, tindakan penyelamatan. Jika yang terjadi adalah angin puting beliung, tentulah tempat paling aman berada di bawah tanah, dengan kedalaman dan persiapan logistik yang memadai. Yang ketujuh, komunikasi. Faktor komunikasi tetap harus terjaga, yang bisa dilakukan dengan sistem telepon satelit. Yang kedelapan, penanganan darurat. Jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis, kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik. Yang kesembilan, keberlangsungan penanganan. Kewajiban pemerintah daerah ataupun pusat dengan selalu berkoordinasi di lapangan. Yang ke-10, upaya perbaikan. Tahapan pasca bencana atau pasca keadaan darurat adalah proses pengobatan yang memakan waktu lama. Yang ke-11, pelatihan dan pendidikan. Diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir. Dan yang terakhir, yang ke-12, simulasi. Melaksanakan simulasi penanganan bencana ataupun keadaan darurat. Kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna dan berdaya guna. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Sedangkan kesiapsiagaan menurut Carter 1991 adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Nah, yang selanjutnya ada komponen utama penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana, yang kedua, kesiapan fasilitas penanggulangan bencana, yang ketiga, kesiapan komunikasi penanggulangan bencana, yang keempat, kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana, dan yang kelima, dokumentasi. Tugas sistem kesiapsiagaan, yaitu yang pertama mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana, menjalankan standar dan peraturan, mengatur sistem komunikasi, informasi dan peringatan, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan, menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana. Mengembangkan program pendidikan masyarakat, mengordinasi penyampaian informasi pada media massa, dan mengorganisasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon atau tanggapan. Cepat dan tanggap darurat terbagi atas 3, yaitu yang pertama korban massal, yang kedua bencana, dan yang ketiga bencana kompleks. Yang pertama, korban massal. Korban relatif banyak akibat penyebab yang sama dan perlu pertolongan segera dengan kebutuhan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia, tanpa kerusakan infrastruktur. Yang kedua, bencana, mendadak atau tidak terencana atau perlahan tapi berlanjut, berdampak pada pola kehidupan normal atau ekosistem hingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban dan lingkungannya. Korban banyak dengan kerusakan infrastruktur. Dan yang ketiga, bencana kompleks. Bencana disertai permusuhan yang luas, disertai ancaman keamanan, serta arus pengungsian luas. Korban banyak, kerusakan infrastruktur, disertai ancaman keamanan.
Masalah yang dihadapi saat terjadi bencana yang pertama, keterbatasan SDM, tenaga yang ada umumnya mempunyai tugas rutin lain. Yang kedua, keterbatasan peralatan atau sarana. Pusat pelayanan tidak disiapkan untuk jumlah korban yang besar. Dan yang ketiga, sistem kesehatan. Belum disiapkan secara khusus untuk menghadapi bencana. Dan yang selanjutnya, masalah yang dihadapi saat terjadi bencana, yaitu yang pertama, keterbatasan SDM. Tenaga yang ada umumnya mempunyai tugas rutin lain. Yang kedua, keterbatasan peralatan atau sarana. Pusat pelayanan tidak disiapkan untuk jumlah korban yang besar. Yang ketiga, sistem kesehatan. Belum disiapkan secara khusus untuk menghadapi bencana. Dalam menghadapi bencana, diperlukan suatu sistem tanggap bencana yang berfungsi sebagai panduan tindakan dalam menghadapi bencana. Sistem tersebut hendaknya efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Yang pertama, efisien. Sistem tanggap bencana harus ampuh dalam menanggulangi bencana di setiap tahapan, disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Yang kedua, efektif. Sistem tanggap bencana harus tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, terukur. Semua tahapan dan tindakan harus terukur, yakni disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dan yang keempat, tepat sasaran. Sistem tanggap bencana harus sesuai dengan tujuan dan hasil akhir yang diharapkan. Artinya, sistem tanggap bencana harus memuat kerangka tujuan yang jelas sehingga memiliki nilai fungsional yang positif dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Secara sederhana, sistem tanggap bencana meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, pengurangan pencegahan, yang kedua, perencanaan persiapan, yang ketiga, penyelamatan pertolongan pertama, dan yang keempat, pemulihan dan pengawasan. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.